وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita lanjut kembali kajian kita Fathul Mu'in masih pada salat jamaah ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain far'un law waqafa ahaduhuma fi 'ulwin wal akharu fi suflin ushturita 'adamul haylulah la muhadzatu qadamil a'la ra'sal asfali wa in kana fi ghairi masjidin 'ala ma dalla 'alaihi kalamu rawdati wa asliha wal majmu'i khilafan li jam'in mutaakhirin. Ya, di sini ada pembahasan cabang terkait dengan syarat yang sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan ya ijtima'uhuma bimakan ya, bahwasanya antara imam dan makmum itu harus ada berkumpul pada satu tempat yang sama. Nah, kita sudah membahas terkait dengan dhawabitnya. Kapan dikatakan imam dan makmum itu berkumpul ijtima' gitu kan? Entah imam dan makmumnya itu di masjid atau imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid atau kebalikannya, itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya. Kemudian pada pembahasan cabang ini ya, maka di sini diterangkan bahwa lawaqafa ahaduhuma fi 'uluwin wal akharu fi suflin, jikalau ya salah satunya entah itu imam ataupun makmum ya itu berada di 'uluwin, berada di atas ya, atau dan salah satunya juga di bawah gitu kan. Jadi baik imam ada di atas ataupun makmum ada di bawah ya. Misalkan kalau di masjid ada lantai 1, ada lantai 2 gitu ya. Misalkan imamnya di lantai 1, makmumnya di lantai 2. Nah, maka apa syaratnya ya? Syaratnya adalah ushturitu adamul hailulati. Syaratnya adalah tidak ada penghalang ya, tidak ada penghalang antara imam menuju ke antara makmum menuju ke imam. Jadi penghalang yang yamnaul istitraq ya. Penghalang yang yamnaul istitraq. Istitraq itu apa? Itu tolabut thoriq ya, yang apa namanya? Bisa mendapati jalan untuk menuju ke imam ya. Tapi kalau yamnaul istitraq ya, seperti misalkan makmumnya itu di eh, atap ya, makmumnya di atap dan itu nggak ada jalan menuju ke imam, nah itu nggak boleh. Tapi kalau masih ada jalan menuju ke imam, maka itu diperkenankan ya. Dan itu taib. Kemudian juga kalau misalkan itu kondisinya di luar masjid, maka ada syarat juga yaitu al-qurbu ya. Al-qurbu. Apa itu al-qurbu? Dekat ya. Dekat di sini dobitnya adalah salasumiyah dhira' ya. Salasumiyah dhira'. 300 dhira'. Satu dhira'nya perkiraan 50 cm ya, tinggal kita kali 300 kali 50 itu batasannya, dianggap dekat gitu ya. Taib. La muhadzatu qadamil a'la ra'sal asfali wa in kana. Nah, la muhadzatu qadamil a'la ra'sal asfali. Bukan syaratnya, yaitu adalah bukan termasuk syarat sejajarnya kaki ya, kaki yang di atas sejajar dengan kepala yang ada di bawah. Kalau itu tidak termasuk syarat ya. Tidak termasuk syarat. Nah, maksud dari sejajar apa? Nah, ini sih kita baca di kitabnya Nahdlatul Talibin ya. Wa ma'na al-muhadzati 'alaiha annahu law masyal asfalu ya jihatal a'la ma'a fardi iqtidali qamatihi asaba ra'sal asfali qadamayhi mathalan. Wa laysa al-muradu kaunuhu law saqata al-a'la saqata 'ala al-asfal. Ya.
Sebenarnya ini ada apa namanya ada khilaf ya antara Iraqiyin ya sama Thariqah Marawizah. Marawizah itu ada Imam Al-Marwazi ya. Jadi antara Iraqiyin sama Marawizah ada silang pendapat ya. Yang mana ala kulli hal ya. Ada yang mengatakan ini syarat, ada yang mengatakan tidak syarat. Sedangkan yang dirojihkan ya menurut mutakhirin adalah yang thariqahnya Marawizah ya. Eh uh, afwan, thariqahnya Iraqiyin yang tidak mensyaratkan muhadza atau sejajar ya. Ya. Uh, kemudian wa in kana fi ghairi masjidin. Ya, walaupun keduanya itu di luar masjid ya. Walaupun di luar keduanya di luar masjid. Taib. Ala ma dalla alaihi kalamu raudhati wa asliha wal majmu'i khilafan li jam'in mutakhirin. Ya sebagaimana ya yang diterangkan oleh Imam Nawawi di kitabnya Raudhah dan juga Aslu Raudhah ya dan Al-Majmu' ya dan kitab Al-Majmu' berbeda dengan pandangan beberapa ulama mutakhirin ya. Taib. Kemudian wa yukrahu irtifa'u ahadihima 'ala al-akhari bila hajatin walau fil masjid. Dan makruh ya meningginya salah satu yaitu antara imam ataupun makmum ya dari pada yang lainnya jika tidak ada kebutuhan ya jika tidak ada kebutuhan. Eh, jadi misalkan kalau misalkan apa namanya di dalam masjid ya antara imam ataupun makmum ada yang apa misalkan imamnya lebih tinggi ya imamnya lebih tinggi posisi tanahnya atau bukan posisi tanahnya misalkan dibuat lebih tinggi gitu kan daripada makmum maka itu makruh ataupun kebalikannya imamnya rendah ya sedangkan makmumnya tinggi tanahnya gitu kan bukan tanahnya sih apa namanya dibuat dibuat lebih tinggi gitu kan nah itu makruh ya. Kecuali ya kecuali ada kebutuhan misalkan memang kontur tanahnya seperti itu ya itu nggak jadi masalah ya. Kalau kontur tanahnya itu rata tapi malah dibuat lebih tinggi nah ini yang jadi masalah walaupun tidak sampai membatalkan sholat tapi hukumnya makruh jika tanpa ada kebutuhan kecuali ada kebutuhan misalkan apa eh, kalau zaman sekarang kan sudah ada mikrofon ya, jadi nggak ada kebutuhan lagi untuk ditinggikan gitu. Imamnya di panggung, ini kan kita banyak temukan gitu ya. Imamnya di panggung, ketika sholat id kebanyakan ini, dan makmumnya di lapang gitu. Kalau sekarang kan sudah ada mikrofon, jadi untuk tabligh, untuk menyampaikan, untuk tersampainya suara imam ke makmum itu, ya eh, sudah tidak dibutuhkan lagi gitu kan. Gitu. Mungkin kalau dulu ya eh, apa namanya kalau dulu ya itu ketika tidak ada mikrofon ya itu dibutuhkan tapi sekarang karena karena ada mikrofon ya suaranya sudah terdengar gitu ya sampai belakang maka itu tidak apa namanya tidak diperlukan lagi tadi kecuali ya tidak ada mikrofon atau suaranya tidak sampai ke belakang terus yang belakang ini biar tahu gitu kan imamnya posisinya bagaimana. Nah itu kalau ada kebutuhan seperti itu diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan sama sekali, ya maka itu makruh. Ya. Oh ya, taib. Ehm, walau fil masjid, walaupun ya keadaannya di masjid. Wa minha muwafaqatun fi sunanin
tafhushu mukhalafatun fiha. Ya. Nah, ini masuk ke syarat selanjutnya ya. Syarat makmum, syarat bermakmum ya. Jadi kalau di Fathul Mu'in ini satu syarat dijabarin dulu ya, baru masuk ke syarat yang lainnya. Jadi kita harus punya gambaran dulu ya, syarat-syarat sebelumnya apa saja ya. Nah, ini salah satunya adalah wa minha muwafaqatun fi sunanin tafhushu mukhalafatun fiha. Ya. Dan syarat selanjutnya adalah muwafaqah. Ya. Menyamai imam fi sunanin ya, dalam sunnah-sunnah tafhushu mukhalafatun fiha, yang mana sunnah-sunnah ini kalau kita berbeda antara makmum dengan imam, maka itu dianggap fahish, maka itu dianggap fahish itu ya tidak elok gitu ya, ketika sunnah itu ada perselisihan antara makmum dengan imam ya. Misalkan imamnya melakukan sunnah ini, makmumnya tidak melakukan sunnah itu ya. Misalkan kan tahiyat awal itu sunnah ya. Nah, misalkan imam tahiyat awal, ternyata makmumnya enggak ya. Walaupun ini ada pembahasan ya, ada pembahasan apakah terkait dengan, khususnya terkait dengan tahiyat awal ya. Apakah dia makmum ini mukhalafahnya dengan sengaja atau tidak sengaja. Ya. Atau misalkan sujud tilawah ya kan. Sujud tilawah ini sunnah gitu kan. Nah, imamnya melakukan sujud tilawah sedangkan makmumnya enggak. Nah, ini bagaimana konsekuensinya? Ya, insyaallah akan dijelaskan di kitab ini. Jadi yang pertama adalah syarat yang selanjutnya adalah muwafaqatun fi sunanin tafhushu mukhalafatun fiha. Jadi harus membersamai imam di sunnah-sunnah yang mana kalau itu berselisih antara imam dan makmum maka dianggap fahish ya, dianggap mungkin bahasa kita tidak elok gitu ya. Fi'lan au tarkan, baik itu sunnahnya dalam bentuk pekerjaan atau dalam bentuk meninggalkan. Fi'lan au tarkan. Fatabtulu salatu man waqa'at bainahu wa bainal imami mukhalafatun fi sunnatin. Ya. Oleh sebab itu maka batallah salat yang terjadi antara dia si makmum dan imam mukhalafah. Adanya perbedaan dalam sunnah, dalam melakukan sunnah ya. Sunnah dalam salat ya. Kalau kita tarik ke belakang ya, pembahasan sholat itu kan baik itu akwal, perkataan ataupun perbuatan itu kan ada 3 macam. Pertama rukun, yang kemudian sunnah. Sunnah dibagi 2, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Ya, ini juga jangan sampai lupa ya perkara ini. Jadi ini perkaranya adalah sunnah bukan rukun. Nah sunnahnya ini apa, sunnah abad apa sunnah hayat? Nah ini harus diperhatikan juga. Ternyata di sini bukan hanya masuk ke sunnah abad saja ya, nanti juga masuk ke sunnah hayat gitu ya. Tapi kita lihat di sini ya lebih jelasnya dari kitab ini. Contohnya apa? Kasajidati tilawatin fa'alah imamu wa tarakahal ma'mumu amidan aliman bitahrim ya. Nah ini. Jadi seperti sujud tilawah. Nah ini sujud tilawah sebenarnya bukan sunnah abad juga gitu kan. Nah, tapi ini sunnah ketika imam membaca ketika imam membaca ayat sajadah, maka imam kan sunahkan untuk sujud. Nah, kalau di luar sholat ya, kalau di luar sholat kita ketika mendengar ayat tersebut ya, maka kita disunahkan untuk sujud. Nah, bagaimana ketika kita posisinya sebagai makmum ya? Ketika kita posisi sebagai makmum ya, maka kita wajib untuk mengikuti imam ya.
Innamal imamu liyutamma bihi, bahwasanya sesungguhnya ju'ilal imamu liyutamma bihi, bahwa dijadikannya seorang imam untuk diikuti, ya, bukan untuk diselisihi. Adanya imam, adanya pemimpin, ya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, bahwasanya pemimpin itu untuk diikuti, bukan untuk diselisihi, gitu ya. Maka aneh kalau misalkan imam melakukan ini, tapi makmum melakukan hal yang lain. Nah, seperti sujud tilawah. Sujud tilawah itu sunnah, memang sunnah. Tapi kalau misalkan makmumnya mukhalafah, makmumnya tidak mau mengikuti, maka ya apa konsekuensinya? Nah, kasajadati tilawatin fa'alah imam, seperti sujud tilawah yang dilakukan oleh imam. Wa tarakahal makmumu, dan makmum meninggalkannya. Ya. Makmum meninggalkannya. Amidan, secara sengaja. Aliman bitahrim. Ya. Amidan, secara sengaja. Aliman bitahrim, juga dia mengetahui hukumnya. Bahwasanya wajib bagi si makmum untuk mengikuti imam. Bukan wajib untuk sujud tilawah, tapi wajib mengikuti imam yang sedang sujud tilawah. Nah, gitu. Jadi wajibnya karena mutabaah. Bukan karena sujud tilawahnya, tapi karena mutabaahnya. Nah, dia sudah tahu hukumnya wajib, tapi dia tidak mau mengikuti. Amidan, sengaja dia nggak mau mengikuti. Aliman bitahrim, juga dia tahu hukumnya bahwasanya itu wajib. Maka disinilah batal sholatnya. Nah, kalau misalkan lupa, ya, oh misalkan dia nggak tahu nih, itu ayat sajadah atau dia lupa dulu ya, dia lupa. Oh ini tadi ayat sajadah, tapi dia nggak sujud. Oh iya, apa? Imamnya sujud tapi dia nggak ngeh, nah, itu kan beda lagi, beda cerita. Atau misalkan dia nggak tahu ini ayat sajadah atau bukan, gitu. Atau dia nggak tahu hukumnya bagaimana, gitu ya. Nah, kalau misalkan ada perkara-perkara tersebut, ya, ya tanpa kesengajaan, ya, rufi'an ummati al khata' wa nisyan wa mustukrihu alaihi, ya. Nah, diampuni ya dari umatku dosanya, dosa apa? Dosa yang dilakukan secara karena kesalahan, ya, tidak ada sengaja, tidak ada unsur kesengajaan di situ, ya, ada kelupaan, ya, atau karena dipaksa, ya. Kemudian selanjutnya adalah watasyahudin awwala, harusnya watasyahudin awwala fa'alahul imamu wa tarakahul imam wa tarakahul ma'mum. Ya, ya, apa namanya, dan tasyahud awal, ya, tasyahud awal yang dilakukan oleh imam, ya, tasyahud awal yang dilakukan oleh imam dan makmum meninggalkannya. Watarakahul makmum, ya, watarakahul makmum, dan makmum meninggalkannya, ya, dan makmum meninggalkannya. Ini ketika posisinya, ya, ini ketika posisinya apa? Posisinya si makmum, ya, misalkan apa? Imam nih tasyahud awal. Tiba-tiba makmum lupa gitu kan? Ya, makmum lupa, berdirilah dia. Walaupun kondisinya sudah berdiri tegak, ya. Kondisinya sudah berdiri tegak, dia wajib untuk kembali. Dia wajib untuk kembali. Beda kalau misalkan kita sholat sendirian, ya. Sholat sendirian atau kita jadi imam. Nah, ketika kita lupa untuk tasyahud awal dan posisi kita sudah berdiri, sudah masuk ke rukun selanjutnya. Nah, kita nggak boleh balik. Kalau kita posisi sebagai imam atau kita sholat sendirian. Kecuali dia belum sampai rukun selanjutnya. Dia boleh balik, ya. Dia boleh balik. Nah, kalau udah masuk ke rukun selanjutnya, dia nggak boleh balik. Ini kalau kondisinya imam
dan sholat sendiri. Kalau kondisinya makmum walaupun sudah masuk ke rukun setelahnya. Karena wajib bagi dia adalah mutaba'ah, maka dia wajib untuk kembali. Itu kalau lupa. Ya. Kalau lupa. Berbeda kondisi kalau misalkan dia sengaja meninggalkannya. Ya, ini dibedakan ya. Ini kita sudah pernah bahas ketika pembahasan sujud sahwi. Ya. Ya. Ketika pembahasan sujud sahwi, kalau misalkan dia meninggalkannya karena lupa ya, atau tidak sengaja, ya, maka walaupun dia sudah masuk ke rukun setelahnya, si makmum wajib untuk kembali karena li ajlil mutaba'ah. Ya. Nah, kalau misalkan dia meninggalkannya secara sengaja, bagaimana? Nah, kalau sengaja, wa in tarakahu amidan aliman la tabtul salatuhu. Ya. Maka kalau dia tetap berdiri, ya dia pilih berdiri aja udah. Dia nggak mau balik, dia nggak mau sujud, dia nggak mau tasyahud awal. Maka sholatnya nggak batal kalau sengaja. Ya, kalau sengaja. Mungkin tadi saya bilang, ya ada perbedaan antara dia ngelakuin sengaja atau tidak. Kalau tidak sengaja, maka dia wajib kembali walaupun sudah masuk rukun. Nah, kalau dia sengaja, karena pilihannya adalah dia meninggalkan tasyahud awal, maka ya dia tidak batal kalau dia memilih tetap untuk berdiri, tidak mengikuti imamnya. Dia tidak batal. Walaupun sunnahnya adalah walaupun sunnahnya apa? Sunnahnya untuk kembali. Jadi beda hukumnya. Kalau yang tadi lupa, dia wajib kembali. Kalau yang tadi sengaja, dia sunnah untuk kembali. Ya. Konsekuensinya apa? Kalau misalkan yang tadi lupa, dia tetap berdiri, maka batal sholatnya. Kalau yang tadi sengaja, ya itu tidak batal sholatnya kalau dia memilih untuk tetap berdiri, walaupun tetap sunnah untuk kembali. Ya. Selanjutnya, au tarakahul imamu wa fa'alahul ma'mumu lahu amidan aliman. Ya. Atau sekarang beda kondisi, imamnya yang justru meninggalkan. Wa fa'alahul ma'mum, tapi makmumnya justru melakukan tasyahud awal. Gitu. Ingat, yang wajib adalah mutaba'ah. Ya, yang wajib mutaba'ah. Atau mengikuti imam, ya. Sekarang imamnya meninggalkan nih tasyahud awal. Nah, makmumnya malah kekeh untuk tasyahud. Amidan, secara sengaja, aliman, dia tahu hukumnya bahwasanya itu haram. Nah, ini juga sama, ya. Itu batal sholatnya. Makanya gini, ketika misalkan kita Allahu Akbar, ternyata imamnya berdiri nih. Kalau misalkan kita lihat imamnya belum sampai posisi ke rukun setelahnya, kita boleh mengucapin subhanallah, ya. Subhanallah untuk mengingatkan, oh iya imamnya salah nih. Kalau belum sampai rukun selanjutnya. Tapi kalau sudah sampai rukun selanjutnya sudah berdiri nih, tegak gitu kan. Nah, makmum ya jangan maksain subhanallah lagi gitu ya. Maka dia wajib untuk mengikuti si imam. Ya. Mengikuti imam gitu. Karena ditemukan kayak seperti itu. Ya akhirnya kekeh gitu kan. Ya, membuat buyar akhirnya jamaah. Padahal ya ketika imamnya sudah lupa dan sudah masuk ke rukun selanjutnya, si imam posisinya nggak boleh lagi balik gitu. Nah, makmum wajib untuk mengikuti imam. Ya, maka dia meninggalkan tasyahud, bukan kekeh dia tasyahud, karena tasyahud ini apa sunnah. Gitu. Ya. Tadi sengaja ya. Tapi kalau nggak tahu hukumnya, ya itu beda cerita. Dia ma'dzur gitu ya, dia dapat uzur. Wa in lahiqahu 'alal qurbi, walaupun dia misalkan kekeh, dia tahu nih hukumnya nggak boleh. Dia sengaja. Dan dia tetap untuk tasyahud. Gitu. Walaupun dia tasyahudnya cepat nih, dan dia bakal mengejar imam,
Ya, wa illahiqahu, walaupun dia dapat mengejar imam alal qurbi dalam waktu yang singkat, haitsu lam yajlisil imamu lil istirahati li'uduluhi an fardil mutaba'ah ila sunnah. Haitsu lam yajlisil imamu lil istirahati. Nah, qaidnya di sini kapan si makmum itu dianggap batal, ya, kalau misalkan tetap kekeh tasyahud awal, ya, tetap kekeh tasyahud awal dan dia yakin oh bisa mengikuti si imam, ya, bisa mengikuti si imam. Nanti kan ada syarat selanjutnya, yaitu tidak ada perbedaan antara imam dan makmum melebihi apa namanya, dua rukun ya, dua rukun. Jadi jangan sampai antara jarak antara imam, misalkan imam dia lambat nih makmumnya, ya, imamnya cepat, ternyata jaraknya dua rakaat, dua rukun. Nah, ini ada penjelasan panjangnya tuh, ya. Ada yang dua rukun, ada yang apa namanya, tiga rukun dan selain. Ya, nanti ada perincian insya Allah. Ya. Nah, jadi kan di sini ketika misalkan si makmum bisa ngejar imam nih, ya, bisa ngejar imam pas berdirinya, ya. Jadi kan nggak ada perbedaan tuh rukunnya, ya. Nah, tapi si imam nih pas berdiri itu dia duduknya nih, duduk istirahat apa enggak? Ya. Jadi biar lebih jelasnya lagi ya. Jadi ketika imam nih, ya, berdiri, dia nggak melakukan tasyahud awal, ya. Nah, pas berdirinya itu, ya, pas dia lupa itu, dia duduk istirahat dulu apa enggak? Ya. Seandainya tidak duduk istirahat, ya, seandainya tidak duduk istirahat, langsung imamnya berdiri tanpa duduk istirahat, kemudian makmum kekeh untuk tasyahud awal, ya. Dia tahu, dia lakukan secara sengaja dan dia tahu hukumnya. Ini kondisinya ketika imam tidak tasyahud awal, ya, dan tidak duduk istirahat. Maka si makmum ketika kondisi seperti ini dia batal. Makanya di sini ada batasan haitsu lam yajlisil imamu lil istirahati, ya. Ini jadi catatan penting, ya. Haitsu lam yajlisil imamu lil istirahati. Kalau seandainya, ya, seandainya imamnya imam dia duduk istirahat, ya, duduk istirahat. Ini beda lagi. Kalau misalkan imamnya duduk istirahat, tadi dia imamnya, ya, berdiri, ya, lupa untuk tasyahud awal, tapi imamnya duduk istirahat dulu. Maka ketika makmum kekeh, ya, untuk tasyahud awal, ya, tasyahud awal, dia sengaja tasyahud awal dan dia tahu hukumnya padahal nggak boleh, ya, ketika dia tasyahud awal, maka di sini makmum, ya, tidak batal sholatnya. Kenapa? Ya, kenapa tidak batal sholatnya? Karena di sini dia juga mutabaah, ya, di sini dia mutabaah, siapa? Mutabaah imam, ya, mutabaah imam. Kan secara apa ya? Secara lahiriahnya gerakannya si makmum ini sama dengan gerakannya si imam. Gitu, sama-sama duduk gitu kan. Nah, sama-sama duduk. Walaupun bacaannya berbeda, yang makmum membaca tasyahud, kalau misalkan si imam tidak membaca tasyahud. Tapi secara tampak luar, ya, secara tampak luar tidak ada perbedaan karena imamnya sudah duduk istirahat, maka makmum sebenarnya boleh untuk duduk, tapi perbedaannya hanya di si makmum baca tasyahud, imam tidak baca, gitu. Nah, ini tidak jadi masalah, ya. Walaupun, ya, yang lebih afdol adalah dia mengikuti si imam, ya. Nanti akan disebutin, ya. Li'anna dhara inama huwa ihdatsu julusin lam yaf'alhu imam, karena yang menjadi penyebab batalnya salat adalah
adanya rukun fi'li ya, rukun fi'li, rukun gerakan yang itu tidak dilakukan imam tapi dilakukan, atau bukan rukun ya, bukan rukun, atau gerakan ya, gerakan yang dilakukan oleh makmum tapi tidak dilakukan oleh imam. Ya, ihdatsu julusin, mengadakan duduk yang tidak dilakukan imam tapi dilakukan makmum gitu. Oke. Baik. Wa illahiqahu 'alal qurbi ya, walaupun makmum dapat mengejar ya, mengejar imam ya dalam tempo yang singkat. Haitsu lam yajlisil imamu lil istirahati, ketika ya imam tidak duduk istirahat. Li'udulihi, karena apa penyebab batalnya sholat si fulan ini? Yang ketika dia kekeh untuk tasyahud. Li'udulihi an fardil mutaba'ah ila sunnah. Karena yang wajibnya adalah mutaba'ah, mengikuti imam, tapi dia malah kekeh untuk melakukan sunnah. Nah ini fikih prioritas nih kan? Gitu. Fikih aulawiyat. Ya. Dalam setiap kehidupan kita punya priority. Mana yang urgent, mana yang tidak. Nah yang urgent dalam sholat adalah mutaba'ah. Mutaba'ah. Mengikuti imam. Sedangkan ini sunnah, ya sunnah. Gitu kan. Mana mutaba'ah wajib? Sunnah? Sunnah gitu kan. Mana yang didahulukan? Jelas yang wajib yang kita dahulukan. Ya. Karena dia mengenyampingkan yang wajib dan melakukan yang sunnah, inilah menjadi penyebab batalnya sholat dia. Ya. Amma idza lam tafhushil mukhalafatu fiha fala yadurrul ityanu bisunnah. Nah, adapun jika tidak fahish, ya tidak sampai perbedaan itu mencolok ya, atau ya lebih tepatnya mencolok ya, tafhush. Adapun jika perbedaannya idza lam tafhushil mukhalafah, kalau perbedaannya tidak terlalu mencolok ya di dalam sholat, fala yadurrul ityanu bisunnah, maka ketika ada sunnah yang misalkan tidak dilakukan imam tapi dilakukan makmum, atau makmum tidak melakukan tapi imam melakukan, ya maka itu tidak menjadi masalah. Kalau mukhalafahnya, kalau perbedaannya tidak tafhush ya, tidak mencolok. Tapi kembali lagi ya, mencolok atau tidaknya ini ya jangan berdasarkan perkiraan kita ya. Kita merujuk ke kitab, ini perbedaannya termasuk mencolok atau tidak ya. Karena kita muqallid ya. Kalau para ulama mungkin bisa berijtihad dulu kan, ini kan hasil ijtihad para ulama. Kalau perbedaan apa sih yang termasuk perbedaan mencolok? Apa sih perbedaan yang tidak mencolok gitu kan? Kalau kita belum bisa membedakan ya, maka kita rujuk ya ke kitab-kitab para ulama. Karena kita ya statusnya masih muqallid, kecuali kalau kita sudah mencapai derajat mujtahid. Seperti apa? Kakunutin adraka ma'al ityani bihi al-imamu fi sajdatihil ula, atau kakunutin adraka ma'al ityani bihi al-imama ya. Di sini apa? Al-imama ya. Kalau di kitab sini al-imama. Yang benar betul yang ada di screenshot ini. Al-imama ya. Kakunutin adraka ma'al ityani bihi al-imama fi sajdatihil ula. Seperti kunut yang dia dapat mendapati imam ketika di sujud yang pertama. Ma'al ityani bihi ya, ma'al ityani bihi. Jadi seandainya ya imam tidak kunut. Nah ini bagi mazhab Syafi'i ya. Dia ingin tetap kunut, sedangkan imam tidak kunut. Misalkan mazhabnya Hambali atau enggak mazhabnya Hanafi. Hanafi sama Hambali kan tidak kunut subuh. Kalau Maliki dia kunut tapi bukan di setelah ruku.
sebelum rukuk kalau tidak salah ya, kalau Maliki. Dan derajatnya nggak sampai sunah abad kalau Maliki. Kalau Syafi'i kan sampai sunah abad, artinya kalau tinggalkan itu sujud sahwi. Tapi diperhatikan ya, kalau misalkan imamnya meninggalkan kunut, kita kan sudah bahas ya di pembahasan apa sujud sahwi. Kalau misalkan imamnya tidak kunut, mazhabnya apapun itu dia, ya, maka si makmum tetap sujud sahwi. Sunnah ya, disunahkan untuk sujud sahwi. Walaupun makmumnya kunut ataupun tidak. Taib. Kakunutin adrokat ma'alitnya nibihi al-imama fi sajdatil ula. Seperti misalkan kunut. Makmumnya kunut. Imamnya tidak kunut. Nah, di sini disunahkan pula makmum untuk kunut gitu ya. Makmum untuk kunut itu tetap disunahkan di sini ya. Tapi nanti tetap di akhir sholat dia sujud sahwi karena kesalahan ya atau yang menjadikan yang menyebabkan sesuatu itu yang menyebabkan sujud sahwi bagi si imam ya, maka itu juga berdampak kepada makmum. Itu kaidahnya. Jadi yang menjadikan sujud sahwi ya untuk imam itu berdampak ke makmum, tidak kebalikannya. Ya, tidak kebalikannya. Jadi walaupun imamnya nggak sujud sahwi, tetap kita disunahkan untuk sujud sahwi gitu. Ya. Jadi kalau misalkan makmumnya tadi imamnya nggak kunut dan makmumnya disunahkan tetap untuk kunut. Nah, kakunutin adroka ma'alityan bi al-imama fi sajdatil ula. Kalau misalkan dia masih mendapati imamnya di sujud yang pertama, coba kita lihat dari posisi kunut kan di tidal ya, kunut di tidal. Nah, sujud yang pertama. Nah, ini perbedaannya hanya satu rukun. Nah, kalau misalkan imamnya sudah duduk, misalkan kita tetap mau kunut nih, tapi imamnya sudah duduk. Nah, ini perbedaannya ada berapa? Ada dua rukun. Ya, ada dua rukun. Ada dua rukun. Apa namanya? Ini masih satu rukun ya. Tapi kalau misalkan sudah duduk mau menuju ke sujud yang kedua, nah ini perbedaannya baru dua rukun. Nah, kalau sudah dua rukun nanti ada pembahasannya ya. Dua rukun. Nah, nanti ada dampaknya. Mungkin nggak dijelasin sini, tapi ya apa namanya salah satu syaratnya ya. Ini secara singkat aja ya. Kalau misalkan kita ada perbedaan dua rukun, kita terlambat dua rukun dari si imam, maka itu berdampak pada sholat kita, gitu ya. Berdampak pada sholat kita. Makanya di sini dijelaskan ya, kalau misalkan imamnya kita masih bisa mendapati imam di sujud yang pertama, ya, maka kita nggak apa-apa untuk melakukan kunut, gitu. Makanya kunutnya sederhana aja. Allahumma firli ya ghafur. Jadi ada doa, ada pujian, ada salawat dan taslim, salawat dan salam kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi. Allahumma, yang redaksi yang singkat ya, Allahumma firli ya ghafur wa shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Nah, itu singkat gitu ya. Kalau misalkan kita pakai redaksi yang panjang ya, ditakutkan tidak dapat membersamai imam di sujud yang pertama ya, di sujud yang pertama. Kalau sudah melewati dua rukun ya, misalkan tadi sujud terusnya duduk, ini kan sudah dua rukun nih ya, imamnya mau menuju sujud kedua, nah ini dapat membatalkan sholat. Makanya haram untuk kita kunut gitu kan. Kalau tadi masih boleh tuh kalau misalkan perbedaannya hanya satu rukun, tapi kalau udah perbedaannya dua rukun, nah ini haram kita untuk takhalluf ya, mengakhirkan.
terlambat ya. Takhaluf itu terlambat. Kita haram untuk terlambat tidak. Nah, kalau sudah sampai 2 rukun seperti itu tidak boleh. Nah, makanya kok kita perkiraan nih. Kita dapat sujud yang pertama kan? Kalau nggak dapat, ya berarti nggak usah kunut gitu. Ya. Kalau toh misalkan kita kunut ternyata imamnya bakal sujud yang kedua, maka ini tidak diperbolehkan, haram ya. Tapi kalau misalkan kita yakin dapat di sujud yang pertamanya imam, maka di sini ya kita tetap diperkenankan untuk kunut. Gitu. Ya. Jadi kakunutin adroka ma'alityani bihi alimama fi sajdatihil ula. Ya, jadi mendapati imam di sujud yang pertama. Nah, konsekuensinya apa? Wa in alima annahu la yutmuhu illa ba'da huwihi li sajdati thaniyati haruma alaihi takhallufu fa in takhallafa lidzalika wa lam yahwi lil ula illa ba'da huwil imam li sajdati thaniyah batalat sholatuhu. Nah, ya. Jadi haram kalau misalkan imam udah mau menuju ke sujud yang kedua, ya. Maka dia haram untuk takhalluf, untuk terlambat gitu. Fa in takhallafa, kalau dia terlambat untuk itu, untuk kunut, dan walam yahwi lil ula, ya, dan dia belum menuju atau turun menuju ke sujud yang ke pertama, illa ba'dahu il imami li sajdatil tsaniyah, kecuali ketika imam sudah turun untuk sujud yang kedua, maka di sini salatnya batal. Dia tetap kunut dan imamnya sudah menuju ke sujud yang kedua, maka di sini batallah salat dia. Karena apa? Karena dia terlambat 2 rukun, ya, terlambat 2 rukun. Taib. Wa faraqat tasyahudul awwalu, sebentar, ini tasyahud al-awwala ya, berarti dhamirnya kunut ya. Ya. Berarti ini faraqah, di sini maksudnya yang faraqah yang membedakan antara kunut dengan tasyahud. Jadi yang betul wa faraqat tasyahud al-awwala bi annahu fihi ahdatsa qu'udan lam yaf'alhu al-imamu. Nah, oke. Jadi berbeda antara kunut dengan tasyahud awal. Tadi kalau tasyahud awal, ya kita nggak boleh sama sekali, kecuali ya imamnya duduk istirahat. Kalau imamnya duduk istirahat, kita boleh duduk tasyahud, ya, dan tasyahud, ya. Tadi kita sudah jelaskan. Nah, kenapa kalau kunut enggak? Kalau kunut dia boleh. Syaratnya cuma kalau dia terlambatnya tidak sampai lebih dari 2 rukun. Atau tidak sampai 2 rukun. Nah, ini kenapa ada perbedaan antara kunut dengan tasyahud awal? Nah, makanya sini jelaskan wa faraqat tasyahud al-awwala bi annahu fihi, karena kalau di tasyahud awal itu apa? Ahdatsa qu'udan. Ya, dia melakukan atau mengadakan duduk, ya, yang itu lam yaf'alhul imam, yang itu tidak dilakukan oleh imam. Nah, kalau di kunut imamnya kan berdiri, ya i'tidal, makmumnya pun juga i'tidal. Yang membedakan adalah bacaannya. Ya, yang membedakan adalah bacaannya. Kalau gerakan tangan ini kan bukan gerakan asasi ya, bukan gerakan pokok. Tapi kalau duduk walaupun sunnah, tapi kan itu gerakan pokok, ya. Nah, makanya di sini ada perbedaan. Kalau kunut karena tidak ada gerakan pokok yang diperbaharui, yang tidak berbeda gitu kan, maka tidak jadi masalah. Tapi kalau di tasyahud awal, kalau misalkan si imam tidak duduk istirahat, tapi makmum malah duduk untuk tasyahud, nah di sini dia batal. Oke. Jadi ilahnya itu, kenapa ada perbedaannya? Karena bi annahu fihi, karena ya di tasyahud awal ahdatsa qu'udan, ya, mengadakan duduk lam yaf'alhul imam, yang tidak dilakukan oleh imam. Wa hadza innama tawwala maka nafihi imamu fala fuhsya, ya, fala fuhsya.
Wa hadza innama tawwala maka nafihil imam. Jadi adapun yang dikunut ya, kalau yang dikunut itu dia hanya melamakan saja, temponya saja yang dilamakan. Ya. Jadi perbedaannya temponya doang. Kalau di tasyahud itu gerakan ya. Kalau di kunut ini tempo ya. Kalau temponya lama ya, sehingga terlambat 2 rukun maka batal. Tapi kalau nggak tawala, kalau nggak di temponya nggak dilamakan, ya maka tidak batal. Itu perbedaannya. Ya. Wahada innama tawala maka nafihil imam fala fuhsya, maka tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok. Wa kadza la yadurrul ityanu bitasyahudil awwali in jalasa imamuhu lil istirahati. Nah ini yang tadi ya, catatan ya yang tadi. Insyaallah ya, makanya kita Fathul Muin ini apa ihtiraznya atau apa kan kalau kita baca kitab itu harus muamalahnya dengan mafhum mukhalafah ya. Redaksinya ini berarti mafhum mukhalafahnya paham kebalikan ini ya. Nah, terkadang di Fathul Muin ya kita sebenarnya bisa dipahami dari mafhum mukhalafah, dari paham kebalikan, tapi nanti dijelaskan lagi di apa namanya? Di redaksi selanjutnya. Nah, ini dijelaskan nih ya, bahwasanya kapan ketika kita tasyahud awal, makmum nih, imamnya meninggalkan tasyahud awal, kapan dianggap batal? Dianggap batal ketika apa? Ketika imamnya ya tidak apa? Tidak duduk istirahat. Adapun kalau misalkan imamnya duduk istirahat, maka makmum yang tadi kekeh untuk tasyahud awal itu tidak batal. Nah, di sini makanya wa kadza la yadurrul ityanu bi tasyahudil awal. Maka oleh sebab itu tidaklah berdampak terhadap kesahan salat jika makmum tetap bertasyahud awal jika in jalasa imamuhu lil istirahah. Jika imamnya duduk istirahat. Ya. Li'anna dharra. Nah, tadi ini kaidah yang tadi sudah saya sebutkan bahwasanya li'anna dharra karena yang menyebabkan salatnya jadi berpengaruh ya sehingga batal itu apa? Innama huwa ihdatsu julusin, yaitu mengadakan duduk lam yaf'alhu. Ya lam yaf'alhu imam. Yang mana duduk itu ya tidak dilakukan oleh imam. Wa illa lam yajuz. Ya, wa illam yajlis imam li sihhati lam yajuz tasyahud. Kalau misalkan kalau misalkan imamnya tidak duduk tasyahud ya, maka tidak duduk tasyahud, tidak duduk istirahat, imamnya tidak duduk istirahat, maka lam yajuz, maka makmumnya enggak boleh untuk tasyahud awal. Ya. Wa batala salatal alimil amidi ma lam yanwi mufaraqatahu. Ya. Dan batal salat-salat yang tadi sebelumnya tuh ya. Misalkan tadi tasyahud ya. Dia kekeh tetap tasyahud. Walaupun imamnya tidak duduk istirahat. Atau makmumnya tetap kunut dan kunutnya panjang sampai terlambat 2 rukun ya. Itu batal ya. Dengan catatan ya malam yanwi mufaraqatahu. Dengan catatan dia tidak niat untuk mufaraqah. Ya dengan catatan dia tidak niat untuk mufaraqah. Kalau dia niat untuk mufaraqah, imamnya nggak kunut nih. Ya udah saya mufaraqah, saya sholat sendirian aja. Ya, saya mufaraqah niat. Ya. Akhirnya memisahkan diri secara niat ya. Secara niat. Jadi ketika memisahkan diri nggak perlu untuk takbiratul ihram lagi gitu dari awal. Ya. Jadi dia memisahkan diri, ya, memisahkan diri. Jadi niat untuk memisahkan diri. Nah, baik yang tadi tasyahud awal, dia kekeh tuh tasyahud awal, dan dia sudah niat mufaraqah, dan tadi yang kekeh untuk apa? Ya, yang tadi dia kunut ya. Imamnya nggak kunut nih. Ya udah saya mufaraqah. Nah, maka di situ ya, walaupun yang tadi kunut terlambatnya sangat lama, perbedaan yang sangat lama gitu ya. Nah, terus yang tasyahud awal
walaupun imamnya nggak duduk istirahat, itu bisa tetap tidak batal kalau misalkan dia sudah niat mufaraqah ya. Jadi wa batala salat al-alimil amidi, dan membatalkan salat yang tahu hukumnya dan yang sengaja malam yanwi mufaraqatahu, selagi dia tidak niat untuk mufaraqah. Wa huwa firaqun bi'udhrin. Nah, ini dia. Wa huwa firaqun bi'udhrin, ketika imamnya meninggalkan tasyahud awal ataupun meninggalkan kunut. Nah, ketika kita mufarokoh, kan mufarokoh ini ada mufarokotun bi'udhrin, ada mufarokotun bila udhrin. Ya, kalau yang bi'udhrin ada alasan, maka nggak makruh hukumnya. Tapi kalau mufarokohnya bila udhrin, tanpa ada udhur, tanpa ada alasan, maka hukumnya makruh. Kalau hukumnya makruh, maka dia nggak dapat fadilah sholat jamaah. Berarti sholat jamaah yang sebelumnya, ya itu tidak dapat fadilahnya. Nah, kalau mufarokohnya dia uzrin, ada alasan, maka dia mufarokohnya tidak makruh. Ya, maka dia dapat fadilah sholat ya. Jadi kalau misalkan imamnya tadi meninggalkan tasyahud awal, atau meninggalkan kunut. Nah, ini di sini kalau dia mufarokoh, ya, maka ini adalah termasuk firaqun bi uzri, mufarokoh yang ada uzur. Ya. Fala fayakunu aula, maka mufarokohnya itu lebih aula, lebih afdol, ya, daripada dia mutabaah, daripada dia terus mengikuti imam. Jadi ketika ada di dalam kondisi seperti ini, dia kalau dia masih tetap membersamai imam, berarti kan dia mutabaah, ya. Ya kan? Tapi konsekuensinya tadi dia harus meninggalkan tasyahud dan harus meninggalkan kunut. Ya, dengan perincian yang tadi ya. Nah, mana yang lebih didahulukan? Mutaba'ah atau firaq atau mufaraqah? Nah, di sini yang lebih didahulukan atau yang lebih utama adalah mufaraqah. Kemudian wa idza lam yafrughil imam wa idza lam yafrughil ma'mumu minhu ma'a faraghil imami jaza lahu takhallufu li itmamihi. Ya. Wa idza lam yafrughil ma'mumu minhu ma'a faraghil imami jaza lahu takhallufu li itmamihi. Ya. Jika makmum belum selesai minhu dari tasyahud awal. Ya, dari tasyahud awal. Ma'a faraghil imami, sedangkan imam sudah selesai dari tasyahud awal. Jazalahu takhallufu, boleh bagi si makmum untuk terlambat takhallufu, ya. Jazalahu at-takhallufu. Ya, boleh dia untuk takhalluf, untuk terlambat. Li'itmamihi, untuk menyempurnakannya. Untuk menyempurnakannya. Bal nudiba, bahkan sunnah. In alima annahu yudrikul fatihata bikamaliha qabla ruku'il imami. Bahkan sunnah jika dia tahu kalau misalkan dia mendapati Fatihah secara sempurna, ya, jika kan imamnya berdiri tuh habis tasyahud awal, ya. Otomatis baca Fatihah ya. Nah, kalau misalkan dia yakin, ya, ketika dia menyempurnakan tasyahud awal, dia bisa membaca Al-Fatihah secara sempurna sebelum rukuknya imam, ya, ya, sebelum rukuknya imam, maka dia boleh dan bahkan sunnah, ya, dan bahkan apa? Sunnah. Nah, kalau misalkan, ya, tadi sunnahnya kalau misalkan dia tahu dia bakal membaca Al-Fatihah secara sempurna. Sekarang dia nggak tahu nih, gambling. Ini Al-Fatihahnya bakal dapat Al-Fatihah apa enggak nih? Ya. Nah, maka hukumnya mubah, ya, hukumnya mubah. Kalau gambling, ya, kalau tadi yakin, oh ya, kayaknya saya tasyahud awalnya tinggal sedikit lagi nih, ya kan? Maka saya yakin bisa membaca Al-Fatihah sempurna sebelum rukunya imam. Nah, itu ketika yakin. Kalau misalkan gambling, maka hukumnya mubah.
Saya boleh dia menyempurnakan tasyahud lalu dia apa namanya berdiri ya baca Al-Fatihah atau dia langsung meninggalkan tasyahud ya dan mengikuti imam. Nah, ketika dia menyempurnakan Al-Fatihah, ini kondisinya gambling ya. Ketika dia menyempurnakan tasyahud, ketika dia menyempurnakan tasyahud, ya, kemudian imamnya sudah ruku atau misalkan imam apa namanya tempo waktunya kayaknya tidak dapat menyempurnakan Al-Fatihah sampai rukunya imam. Nah, ketika seperti ini, ya, maka dia diberikan keringanan sampai ya boleh terlambat mengikuti imam sampai 3 rukun yang panjang. Ya, ya, sampai 3 rukun yang panjang. Artinya apa? Jadi gini, misalkan dia menyempurnakan tasyahud awal, ya, si makmum ya menyempurnakan tasyahud awal. Kemudian imamnya eh, sudah selesai Al-Fatihah, ruku. Makmumnya belum selesai tasyahud awal. Imamnya sujud. Makmumnya belum selesai tasyahud awal, ya. Imamnya sudah sujud yang kedua. Sudah duduk, sudah sujud yang kedua. Nah, maka si apa eh, makmum tidak diperkenankan baginya terlambat lebih dari 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang apa aja? Ruku, ya. Ruku sudah terlewat, ya kan? Sujud yang pertama sudah terlewat. Nah, sujud yang kedua, nah ini nih batasannya, ya, batasannya. Ketika dia sudah imamnya sudah berdiri lagi, nah maka rokaat yang itu yang dia terlambat lebih dari 3 rukun yang panjang tadi, ya, itu tidak dianggap. Maka dia nanti nambah 1 rakaat di setelahnya, setelah selesai sholat. Nah, kalau misalkan nggak sampai terlambat 3 rukun yang panjang, maka dia boleh. Misalkan imamnya sudah sujud, tapi dia belum Al-Fatihah, maka dia ketika selesai tasyahud awal, ya dia baca Al-Fatihah, ya berdiri dan baca Al-Fatihah dan eh, jeda terlambatnya itu nggak sampai 3 rukun panjang, ya maka dia apa namanya diberikan uzur gitu ya. Jadi tidak perlu untuk menambah. Yang jelas dia bisa apa adroka ya bisa mendapati imam ya walaupun apa dia yang penting dia bisa mendapati imam. Jangan sampai dia terlambat sampai 3 rukun yang panjang. Kalau terlambatnya sampai 3 rukun yang panjang, maka ya rokaat yang tadi tersebut ya itu tidak dianggap. Jadi gambarnya tadi dia masih tasyahud awal ya, imamnya sudah ruku, dia masih tasyahud awal, imamnya sudah sujud yang pertama, dia masih tasyahud awal, imamnya sudah sujud yang kedua. Ya, ternyata imamnya sudah berdiri, nah makmumnya masih tasyahud awal. Yang seperti ini maka ya dia rokaat tersebut tidak dianggap, nanti dia nambah 1 rakaat lagi di akhir sholat. Makanya kalau misalkan ini kan boleh ya antara pilihan antara dia menyelesaikan tasyahud awal atau tidak. Ya seandainya imamnya sudah berdiri gitu kan. Imamnya sudah berdiri ya dia ikuti saja gitu. Daripada gambling nanti dia tidak bisa mengejar imam. Ya. Eh, ya karena kan ini kan jadi mempersulit dirinya sendiri kan. Misalkan dia bacanya lambat gitu kan. Dan imamnya terlalu cepat gitu. Ya. Kalau seandainya gambling seperti itu ya takutnya nanti ya gimana gimana ya. Apakah dia nanti ini terlambatnya berapa rukun nih gitu kan. Nah itu kan nanti bisa mempersulit dirinya sendiri ya. Ya karena ini hukumnya mubah tadi kan antara menyempurnakan al-fatihah apa tasyahud atau tidak gitu kan. Nah karena hukumnya mubah ya maka dia yang paling tahu kondisinya walaupun jarang lah ya jarang kondisi seperti ini karena kan tasyahud biasanya walaupun secepat-cepatnya bacaan imam ya kita masih bisa untuk mengejar gitu ya mengejar sampai kita dapat berdiri bersama imam gitu. Ya.
Tapi mudah-mudahan bisa dipahami penjelasannya. Eh, oh ya, ini ada sedikit lagi. Ya, la takhallufu li itmami suratin bal yukrah. Bukan untuk takhalluf ya terlambat hanya karena untuk menyempurnakan surat. Bahkan itu makruh ya. Bahkan itu apa? Makruh. Idza lam yalhaqil imama fi ruku. Jika ya tidak mendapati imam ketika ruku, dia apa, karena dia misalkan belum menyempurnakan, dia belum membaca surat ya, dia belum membaca surat eh, sampai imamnya selesai ruku, nah ini nggak boleh ya, makruh ya hukumnya ya, makruh hukumnya. Kalau misalkan ya imamnya masih ruku ya, dan dia saya sempurnain dulu lah bacaan surat saya, dan imamnya masih ruku gitu, nah ini nggak makruh ya, ini tidak makruh. Nah, karena ini bukan udzur ya, menyempurnakan surat terus sampai imamnya ruku. Nah, ini nanti ya ada pembahasan selanjutnya karena ini berkaitan dengan takhalluf bila udzur ya. Takhalluf bila udzur. Dia terlambat dari imam tanpa ada udzur. Batasannya apa dan berapa rukun batasannya? Nah, ini insya Allah akan menjadi bahasan kita di pertemuan selanjutnya. Ya. Karena nanti terlambat dari gerakan imam itu ada dua. Takhalluf bi uzr, takhalluf karena ada alasan, dan takhalluf bila uzr. Ya, takhalluf tanpa ada alasan. Ya. Kalau dia takhallufnya karena untuk menyempurnakan surat selain Fatihah ya, teman. Nah, maka ini termasuk takhalluf bila uzr. Insya Allah ya, pembahasan yang lebih rincinya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita langsung tutup ya. Kalau ada diskusi apa segala macam nanti bisa di grup. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafir majelis. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Iya.